Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TKN News? Alhamdulillah. Sahabat, ketika kita memandang Ramadan dari kacamata fisik, maka Ramadan ini adalah bulan yang melelahkan. Bayangkan malam hari lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dibangunkan untuk sahur. Mending sahurnya enak. Kalau sahurnya nggak enak bagaimana? Masih ngantuk, disuruh sahur, makan segen, nggak makan perlu. Akhirnya dia makan sahur. Lalu habis makan sahur dalam kondisi ngantuk lagi biasanya kalau habis sahur tuh. Lalu habis ngantuk, kita sholat subuh. Habis sholat subuh kita harus bergegas persiapan untuk menuju kerja. Padahal itu enaknya sih tidur lagi tuh di situ tuh. Nah, lalu berangkat menuju kerja. Di tempat kerja biasanya kita pagi-pagi mungkin ngopi, mungkin ada snack-snack sedikit lah ya, gurihnya kopi, nikmatnya snack biasa kita nikmati. Saat itu tidak bisa. Kita bekerja, loadnya sama, bebannya sama. Siang biasa kita cari-cari makanan, apakah rendang atau apapun. Siang itu kita nggak bisa. Sore juga begitu. Maka kerja kita dalam keadaan lemah secara fisik. Kita dalam keadaan lapar secara fisik. Lalu kita pulang ke rumah, kadang-kadang ngebut-ngebutan, kompetisi biar segera sampai rumah itu, biar buka puasa di rumah. Apalagi di pinggir jalan banyak tukang gorengan dadakan, tukang lontong dadakan dan lain sebagainya tuh. Nah, di tengah-tengah seperti itu, sampai rumah dalam keadaan lemes, dalam keadaan lemah, dan saat itu singkat cerita buka puasa. Lalu buka puasa, saat itu kita kan pengennya banyak. Tapi kalau banyak, perut nggak kuat. Kalau dikit, pengennya banyak. Nah, buka puasa setelah itu, kalau kekenyangan, kita susah untuk sholat tarawih. Maka buka puasa kita nggak bisa banyak-banyak juga. Tak lama kemudian sholat isya. Sholat isya, habis itu dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tarawihnya ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Agak malam kadang-kadang kalau imamnya panjang. Lalu saat itu kita bisa makan mungkin atau nambah makanan. Tak lama kemudian kita harus bergegas lagi, tidur lagi karena kita harus persiapan nanti malam bakal sahur. Nah, itulah lemah, lemes, apalagi panas. Dalam keadaan panas kita harus dalam keadaan berpuasa, kita nggak bisa makan, waktu semakin mepet. Itulah puasa kalau dipandang dari sisi lahiriah. Tapi kalau dipandang dari sisi batiniah, maka bulan Ramadan adalah bulan yang begitu nikmat. Apa saja isinya? Berisi puasa tentunya, lalu berisi qiyamul lail, syahrus siyami Ramadan, bulan puasa bulan Ramadan. Syahrul qiyami Ramadan, bulan menghidupkan malam bulan Ramadan. Syahrul tilawatil Quran, bulan tilawatil Quran. Syahrul sadaqah, bulan sadaqah. Syahrul su'alil maghfirah, bulan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kacamata kita adalah kacamata fisik, Ramadan adalah bulan yang melelahkan. Tetapi ketika kacamata kita adalah kacamata ruhani, maka bulan Ramadan berisi hidangan-hidangan yang lezat, hidangan yang nikmat, hidangan yang gurih. Apa itu? Nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gurihnya zikir, manisnya qiyamul lail, lezatnya kesabaran di dalam menahan lapar, nikmat rasanya. Maka sahabat Abu Yazid Al-Bustami berkata, lapar adalah seperti awan. Apabila seseorang itu lapar, maka awan itu akan menurunkan hujan hikmah ke dalam kolbunya. Sesungguhnya ketika seseorang itu sabar di dalam kelaparan, maka sedang turun hujan hikmah ke dalam kolbunya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku merasakan ibadahku yang paling lezat ketika perutku menyentuh pinggangku karena kelaparan yang amat sangat. Asyibli berkata, setiap hari aku melaparkan perutku, maka pintu hikmah dan ibrah terbuka bagiku. Itulah rahasia lapar. Maka bagi
para sufi, orang-orang yang ahli ibadah, mereka mendambakan rasa lapar itu. Bagi mereka, lapar adalah sebuah kenikmatan.